berbahaya, ya. Satu hari setelah dekret itu keluar, orang-orang tetap masih kumpul di pinggir danau dan jalur hijau. Jujur ya, gue kalau jadi pemerintah Itali, gue tembak-tembakin itu. Bener, kesel banget. Sampai komunis kan kayak begitu tuh, ditembakin orang sampai akhirnya mereka baru bener-bener bisa tertib. Iya, jadi satu hari setelah dekret itu keluar, setelah di Milan itu malamnya kaos, orang tetap masih gablek nih, masih gablek gitu, sampai kelurahan Limone itu menutup paksa dan memohon kita semua untuk tinggal di rumah, ya. Ini di sini di kampung gue masih belum ada yang terinfeksi, Jadi ada orang dari provinsi utara Italia sendiri, kan di sini banyak ya orang-orang yang dikategorikan mampu, jadi punya rumah 2, 3 atau 4 gitu. Jadi dia misalnya punya rumah utama di Milan, ada di mana lagi. Nah mereka tuh tetap pulang kampung, kan gila. Kan temen gue ada gitu loh. mereka tinggal di Milan, sekarang mereka ada di kampung, tapi gue nggak tahu di kampungnya di mana, ada loh masuk. Nah itu makanya gue bilang kalau gue jadi pemerintah Italia, gue tembak. Dia dari Milan sekarang sekeluarga pindah ke kampung, tinggal di kampung hari ini. Nah terus setelah dekret itu keluar, baru 1 hari kemudian pemerintah membuat sanksi hukum. Jadi misalnya lo mau bayar denda tapi lo tetap punya catatan kriminal, lo membahayakan kesehatan bersama, atau kurungan 3 bulan, ya. Di situ orang mulai pada tertib, ya, tapi di kota lain yang gue denger ya, di kota sebelah itu orang tetap masih jalan-jalan gitu. Tadinya nih seputaran Riva del Garda kan kecil banget ya, mungkin ada sekitar 5 atau 6 kelurahan, kita masih dinyatakan 0 orang yang terinfeksi. Nah itu tadi gue bilang kenapa orang-orang di provinsi lain pada pulang, dan kita yang dinyatakan zona hijau jadi juga terkena. Jadi ini sudah hampir seluruh kota di Italia dinyatakan terinfeksi. Dan ini kesaksian dari guru taekwondo anak gue dan satu sahabat gue yang bekerja di rumah sakit. Mereka mau pipis, mereka mau makan, itu harus tunggu shift selama 24 jam. Oh my God. Kenapa gue nangis berhari-hari? Apa ya, maksudnya pemerintah tuh tidak menyuruh lo melakukan apa-apa gitu loh. Pemerintah hanya meminta kita semua untuk tinggal di rumah, seperti apa yang sudah dilakukan Wuhan, Cina, untuk menurunkan orang-orang yang sudah terkena infeksi, gitu loh. Sedangkan tim medis dan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, di sini kepolisian, karabineri, dan tim SAR juga ikut membantu. Jadi ketika kita udah terinfeksi, mereka lah yang menjemput dengan ambulans gitu. Gue sampai speechless gitu, dalam artian kok mereka nggak mikir gitu. Orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan itu mereka riskan. Dan mereka harus pulang ke rumah, yang perempuan ya, untuk kasih makan anaknya, untuk kasih makan suaminya, sementara mereka punya hutang pekerjaan harus balik ke rumah sakit gitu loh. Dan temen gue juga cerita, ini suster, kebetulan dia suster senior, itu gue sampai merinding ya, temen-temen yang kerja di sekitaran Lombardia, Milan dan sekitarnya itu, mereka tuh pakai masker dan baju yang sangat panas gitu loh, dan sampai berbekas di muka. Lo bisa bayangkan betapa tersiksanya mereka gitu. Dan bisa dibayangkan kalau perempuan yang sedang mens itu seperti apa, untuk ganti aja susah, untuk pipis, untuk makan tuh susah gitu. Dan gue sampai berhari-hari, Tuhan gimana sih, maksudnya sorry to say ya, Italia itu negara maju gitu loh, kok kenapa sih cara pikirnya seperti itu gitu. Gua aja yang bukan pendatang, gue mencintai loh Italia. Kenapa kalian orang Italia sendiri tidak mencintai gitu loh, tidak punya solidaritas, tidak punya toleransi. Toh pemerintah tidak meminta apapun dengan kalian, cuma
tinggal di rumah. Gue speechless waktu temen gue dan guru taekwondo anak gue mengirimkan pesan